Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan harian ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan membuka setiap kehidupan kami untuk kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami dapat dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian ini berjudul tangan yang tetap terulur, yang didasarkan pada Yesaya 65 ayat 2. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Amin. Saudaraku, pernahkah saudara mengalami situasi di mana saudara ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Dalam keluarga, dalam pertemuan, atau bahkan dengan Tuhan. Kadang yang menghalangi bukan kebencian, tapi luka. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu letih, sudah terlalu sering kecewa, sudah terlalu sering bertepuk sebelah tangan, dan kita pun diam. Tapi di balik diam itu ada Tuhan yang tetap bekerja. Yesaya 65 ayat 2 berkata, "Aku telah mengulurkan tanganku sepanjang hari kepada bangsa yang memberontak." Coba saudara perhatikan, Tuhan tidak berkata, "Aku memukul." Tuhan berkata, "Aku mengulurkan tangan." Dan bukan hanya sesekali, tapi sepanjang hari. Itulah kasih yang tidak menyerah. Kasih yang tidak menunggu keadaan sempurna. Kasih yang terus terulur walau tahu akan ditolak. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam lagi bagian ini. Yesaya 65 adalah teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang terus memberontak. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, menolak firman Tuhan, dan mengikuti rencana mereka sendiri. Dan reaksi Tuhan, Ia tidak langsung mencabut kasih-Nya. Ia tidak membakar habis umat-Nya. Sebaliknya Tuhan berkata, "Aku mengulurkan tanganku sepanjang hari." Kata mengulurkan tangan dalam konteks Alkitab seringkali adalah lambang undangan. Tuhan mengundang, bukan memaksa. Tangan Tuhan adalah lambang kesabaran, bukan tekanan, kelembutan, bukan kemarahan. Bandingkan dengan tangan manusia, kita cepat menutup tangan kita, cepat berkata, "Sudah cukup, aku capek." Tapi Tuhan tetap membuka tangannya, bahkan kepada orang yang terus menyakitinya. Saudaraku, izinkan saya membawa saudara ke kisah nyata yang mungkin saudara pernah dengar, tapi hari ini akan saudara rasakan lebih dalam. George Muller, seorang pemuda di awal 1800-an hidup di Inggris. Sejak muda ia sudah terjerumus dalam hidup liar, suka minum, berjudi, dan menipu. Ayahnya menyerah, teman-temannya kecewa. Tetapi ada satu orang yang tidak menyerah. Siapa itu? Ibunya. Ibunya tahu bahwa hanya satu tangan yang bisa menjangkau hati anaknya.
tangan Tuhan. Setiap malam saat Josh pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ibunya tidak memarahi. Ia hanya berlutut, berdoa, dan menangis. Suatu malam Josh pulang dalam diam, tapi sebelum masuk ke kamar, ia mendengar ibunya menangis dalam doa. "Tuhan, aku tak bisa menyentuh hatinya, tapi Engkau bisa." Dan kata-kata itu menusuk jiwanya. Beberapa tahun kemudian Josh bertobat, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan, tapi karena kekuatan kasih yang tidak menyerah. Karena tangan seorang ibu yang tidak pernah ditarik kembali. Kelak, Josh Muller menjadi salah satu pemimpin Kristen terbesar di Inggris. Ia mendirikan panti asuhan dan merawat lebih dari 10.000 anak. Semua dimulai dari satu tangan kecil yang tetap terulur dalam doa. Saudaraku, satu lagi kisah nyata dari Afrika Selatan. Seorang pria yang menghabiskan 27 tahun di penjara diperlakukan seperti sampah oleh rejim apartheid. Namanya Nelson Mandela. Setelah dibebaskan, dunia mengira ia akan membalas dendam. Tapi yang ia lakukan justru mengulurkan tangan persatuan kepada musuh-musuhnya. Ia duduk bersama lawannya, makan bersama, bahkan mengundang mereka ke acara perdamaiannya. Saat ditanya, "Mengapa Anda tidak membalas?" Ia menjawab, "Kalau aku menutup tanganku untuk membalas, aku tidak bisa membukanya untuk merangkul." Saudaraku, begitu juga Tuhan kepada kita. Berapa kali kita menyakiti hatinya, tiap hari ini pun tangannya tetap terulur. Saudaraku, mari kita bawa ini ke diri kita sendiri. Mungkin di antara kita ada yang sedang kecewa kepada anak, kepada orang tua, kepada pasangan, atau bahkan kepada Tuhan sendiri. Kita berkata, "Tuhan, kapan Dia berubah? Tuhan, aku sudah lelah." Tapi Tuhan menjawab, "Kau tidak harus mengubah mereka, tapi tetaplah ulurkan tanganmu." Bukan tangan penghakiman, tapi tangan penerimaan. Kadang bentuknya sederhana, membuatkan kopi walau sedang marah, mengantar makanan walau dalam diam, duduk di dekatnya walau tanpa kata-kata. Kebaikan kecil yang membuka ruang besar bagi kasih Tuhan bekerja. Saudaraku, hari ini kita tidak diminta menjadi Tuhan. Kita hanya diminta menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yesaya 65 ayat 2 menunjukkan kasih Tuhan yang tidak tergantung pada respons manusia. Maukah kita menjadi gambaran kasih itu di tengah keluarga kita, di komunitas kita, di dunia maya tempat kita bicara keras tapi lupa merangkul? Kadang damai bukan datang lewat pertemuan besar, tapi lewat sebuah pelukan, sebuah sapaan tulus, sebuah makanan kecil yang dikirim tanpa nama. Itulah kekuatan tangan yang tidak menyerah. Saudaraku, Yesaya 65 ayat 2 bukan hanya ayat tentang murka Tuhan. Itu adalah ayat tentang pengharapan. Tuhan tahu umatnya memberontak, tapi Ia tetap mengulurkan tangan. Dan hari ini mungkin dalam keluarga kita ada yang sudah lama diam, sudah lama menjauh, sudah lama terluka. Tapi kalau hari ini kita memutuskan untuk tidak menarik kembali tangan kita, maka akan ada harapan. Karena Tuhan berdiri di ujung tangan itu. Ia yang akan menyentuh hati yang beku.
Ia yang akan memulihkan, Ia yang akan menyatukan kembali apa yang sempat terpecah. Saudara terkasih, demikianlah renungan harian kita. Marilah kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk tangan-Mu yang tak pernah menyerah. Saat kami jatuh, Engkau menunggu. Saat kami keras hati, Engkau tetap sabar. Hari ini kami belajar untuk mengulurkan tangan, bukan menariknya kembali. Ajar kami menjadi saluran kasih-Mu, bukan yang menuntut tapi yang bertahan, bukan yang menunjuk tapi yang mengundang, bukan yang menghakimi tapi yang menjemput. Di tengah keluarga ini turunlah kasih-Mu dan pulihkan yang retak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Biarlah kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.